Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama memuji dan mensyukuri kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setiap helaan nafas yang kita hirup semakin memperkuat ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku, dalam Al-Quran surat Al-Waqiah atau hari kiamat, Allah telah menginformasikan peristiwa masa depan yang akan dialami sekelompok manusia di akhirat kelak, berupa penyesalan atas rekaman jejak hidupnya yang jauh dari nilai Islam di dunia. Ungkapan penyesalan ini diabadikan dengan ungkapan ya laitani. Penyesalan hanya terucap namun tidak terwujud karena waktu sudah terlambat. Lalu apa sajakah penyesalan-penyesalan yang akan dialami sekelompok manusia, yaitu sebagai berikut. Pertama, penyesalan saat-saat sakaratul maut. Al-Quran menerangkan bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai satu fitnah atau ujian, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Sakarat bisa diartikan sebagai mabuk akal atau hilang segala-galanya. Nabi berpesan, berbanyaklah ingat kepada yang memutuskan kelezatan dunia, yaitu kematian. Sakaratul maut pasti benar adanya, dan ia akan menghampiri setiap manusia. Banyak sebab terjadinya kematian, namun cuma satu yang pasti, yaitu sakaratul maut. Saat peristiwa ini terjadi, bertautanlah kedua betis pelakunya karena meregang nyawa akan dahsyatnya sakaratul maut. Maka di saat sakaratul maut, rekamlah seluruh jejak perbuatan manusia sebelumnya, yakni perbuatan baik dan buruk. Dan bila yang muncul ialah rekaman kebaikan, maka pelaku tidak akan takut, bahkan malah akan menyambut bahagia karena telah tiba perjumpaan yang dirindukan dengan sang kekasih sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, bila yang muncul adalah rekaman keburukan dirinya, akan dihadapkan dengan kesengsaraan yang mengerikan, dan ia pun menyesal lalu berkata, "Ya Allah, kembalikan nyawaku sekali lagi agar aku dapat beramal soleh dan bersedekah serta berbuat kebaikan." Namun sayangnya, penyesalan ini tiada gunanya. Ajal tidak bisa ditunda dan dimajukan, karena itulah akhir dari segala hidup, yaitu mati. Yang kedua, penyesalan saat melihat kawan dekatnya mendapatkan siksa di neraka. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa lepas dari bergaul dengan orang lain. Sifat, karakter, dan kepribadian seseorang tergantung dari teman atau lingkungan di mana ia berada. Untuk itu dianjurkan agar berhati-hati saat mencari teman, sebab agama seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya. Baik buruknya pertemanan di dunia akan terekam jelas di akhirat kelak. Pertemanan yang didasari ketaatan dan ketakwaan akan memberikan bantuan pertolongan satu sama yang lain. Namun sebaliknya, pertemanan yang dijalin atas dasar kedurhakaan akan menumbuhkan permusuhan.
Satu sama lain akan saling menuding sebagai penyebab masuknya ke neraka. Kelompok manusia ini akan menyesal dan berkata, "Ampunilah dosa-dosa kami ya Rob." Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah menerangkan teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali mereka yang bertakwa. Berikut kalimat-kalimat penyesalan yang diabadikan dalam Al-Quran, di antaranya adalah surat Al-Furqan ayat 27. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul." Kalimat penyesalan ini diucapkan oleh orang zalim yang menyesali perbuatannya. Mereka menyesali karena semasa hidupnya ia tidak mengambil jalan bersama Rasul, tidak menuruti dan menjauhi ajaran Rasul, sehingga pada hari kiamat mereka merasa sangat menyesal. Yang kedua, surat Al-Furqan ayat 28. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Kalimat penyesalan ini diucapkan oleh orang-orang yang tidak menjadikan seseorang sebagai temannya. Orang tersebut adalah orang-orang yang saleh dan suka melakukan kebaikan serta senantiasa menjauhi dirinya dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila mereka dahulu berteman dengan orang-orang seperti itu, tentunya mereka juga akan mengikuti perangai temannya yang selalu berbuat kebaikan. Namun nyatanya mereka justru menjauhi orang tersebut. Sehingga akhirnya kini mereka menyesali perbuatannya tersebut. Yang ketiga, surat Al-Haqqah ayat 25. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, "Alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku." Ini adalah kalimat penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang menerima catatan amalnya di tangan kiri. Oleh karenanya, mereka mengatakan bahwa lebih baik catatan tersebut tidak diberikan kepadanya. Sebab bila diberikan di tangan kiri, hal tersebut merupakan pertanda bahwa ia termasuk dalam golongan orang celaka yang akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lebih baik apabila catatan tersebut tidak diberikan kepadanya, sehingga ia tidak akan mengetahui apakah ia termasuk dalam golongan orang yang beruntung atau orang yang celaka. Yang keempat, surat An-Naba ayat 40. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, "Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah." Kalimat ini diucapkan oleh orang-orang kafir saat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya apa yang telah diperbuat oleh tangannya, sehingga ia merasa lebih baik bila dulu ia dijadikan tanah. Dengan demikian, ia tidak akan mungkin melakukan hal-hal buruk seperti yang dilakukannya saat itu. Yang kelima, surat Al-Fajr ayat 24. Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini." Kalimat ini diucapkan oleh orang-orang yang semasa hidupnya suka berbuat keburukan. Ia menghabiskan waktunya dengan melakukan hal yang sia-sia. Sehingga di akhirat saat diperlihatkan perbuatannya, ia merasa menyesal mengapa dahulu semasa hidup tidak mengerjakan kebaikan.
Saudara-saudaraku, terima kasih kepada kalian yang mengikuti video motivasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kalian yang telah berbagi kebaikan dan menjadi orang yang selalu beramal soleh. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saudara-saudaraku, lihatlah apa yang dapat saya sampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Tetaplah kita menjadi orang yang selalu belajar agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.